Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai pemasaran dan produksi. Nah, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai pengertian manajemen operasi. Apa sih sebenarnya manajemen operasi itu? Nah, manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan suatu barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, melalui konsep manajemen operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi, bahkan jasa. Proses mengubah masukan menjadi keluaran dengan berupaya meningkatkan produktivitas dari waktu ke waktu, memiliki aliran balik dengan tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen teknologi, serta barang dan jasa. Roger G. Strocher mendefinisikan manajemen operasi, yaitu manajer operasi bertanggung jawab untuk menghasilkan barang atau jasa dalam sebuah organisasi. Kemudian ada formulasi strategi operasi. Formulasi ini terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, armada pekerja dan desain pekerjaan. Kemudian yang kedua, keputusan-keputusan operasi. Yang ketiga, pemasok dan integrasi vertikal. Yang keempat, memposisikan sistem. Yang kelima, keputusan kapasitas atau lokasi. Dan yang terakhir, produk dan teknologi proses. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep ramalan. Nah, pasti teman-teman sudah pada nggak sabar kan untuk membahas apa sih konsep ramalan? Nah, ini dia. Konsep ramalan memiliki 3 metode, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan teknologikal. Nah, sekarang kita akan masuk kepada studi kasus yang telah kelompok kami lakukan. Di dalam studi kasus kami mengambil studi kasus dari PT Green Global Sarana. Produk atau jasa yang ditawarkan oleh PT ini adalah pengambilan atau pengolahan oli dari berbagai PT atau PT-PT lain yang ada di Batam untuk dapat diolah kembali. Nah, jasa yang ditawarkan adalah penyaluran oli sisa yang didapat dari berbagai PT yang ada di Batam, kemudian diolah kembali dan dilanjutkan pengiriman ke Jakarta untuk disalurkan lebih lanjut. Untuk alur proses operasinya, PT ini memiliki 4 alur proses operasi. Yang pertama ada pengambilan oli kapal dari PT lain, yang kedua ada pengolahan oli kapal atau oli perusahaan. Alur yang ketiga adalah penyimpanan oli di gudang. Dan yang terakhir, penyaluran oli ke PT-PT lain. Strategi operasi terbagi atas 4 bagian. Yang pertama peluang, yang kedua ancaman, yang ketiga kelemahan, dan yang terakhir yaitu kekuatan. Strategi operasional yang dilakukan oleh PT Green Global Sarana adalah menciptakan sistem operasi yang lancar di mana saat pengumpulan oli di gudang, jika oli kapal tersebut sudah banyak dan siap untuk dikirim, maka akan dilakukan pengiriman ke Jakarta. Jadi PT Green Global Sarana mengirimkan oli sesuai dengan ketersediaan di dalam gudang PT Green Global Sarana. Pendekatan yang konsisten pada strategi organisasi dan digunakan sebagai alat untuk mengatur fungsi operasional perusahaan. Model peramalan, perancangan kapasitas dan aggregate, MRP, strategi lokasi, manajemen persediaan, manajemen rantai pasok, dan penjadwalan PT Green Global Sarana. Yang pertama adalah manajemen rantai pasok, yaitu mengintegrasikan rantai pasok. Yang kedua, strategi lokasinya, penilaian mengenai kedekatan,
Kemudian yang ketiga manajemen persediaannya, yaitu keputusan, pemesanan, dan penyimpanan persediaan. CPM dan PERT digunakan dalam proses operasi PT Green Global Sarana. PT Green Global Sarana menerapkan CPM dan PERT dengan perhitungan di bawah ini, yaitu satu kapal sama dengan 16 kontainer, di mana satu kontainer itu berisikan 96 drum. Satu drum itu 250 liter, jadi 16 kontainer dikali 96 drum sama dengan 1536 drum. 1536 drum kita kalikan dengan 250 liter sama dengan 384.000 liter oli. Nah, itu dia materi mengenai produksi dan operasi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya.